Tuhan yang menjadi Allah kita. Amin. Amin. Kita persiapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Haleluya Yesus. Syukaraya patakara lava syukaraya takara lava syukaraya. Rapa 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 syukaraya takara lava sikaraya takara lava syukaraya. Bapa kami yang di surga, sungguh kami mengucap syukur kepadamu pada malam hari ini ya Tuhan. Kami boleh menikmati Engkau di tempat ini ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan memiliki Allah yang ajaib dan luar biasa. Allah yang tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Tuhan, pada malam hari ini kami rindu untuk menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Biarlah kiranya Engkau ya Tuhan yang menyertai, yang memberkati dari awal pertengahan ke akhir. Karena ibadah ini adalah milik-Mu ya Tuhan. Biarlah kiranya pada malam hari ini Engkau saja yang disukakan. Berkaryalah di tengah-tengah kami pada malam hari ini ya Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, ketika Engkau hadir, kami akan menjadi pribadi-pribadi yang lebih daripada pemenang. Dan kami pulang membawa kemenangan atas hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami serahkan Tuhan setiap Tuhan jam Tuhan ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Dan sempurna mengasihiku, pengorbanan di Kalvari sungguh berharga. Kau tebus dosaku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan
punya sahabat setia loh. Kita punya sahabat setia loh, jangan takut. Saat
persiapkan yang terbaik. Ini bukannya Tuhan menginginkan harta kita, penghasilan kita, tetapi persepuluhan adalah bukti kasih kita, kesetiaan kita kepada Tuhan. Amin. Mari kita persiapkan, kita berdoa. Bapa, pada malam hari ini kami mau mempersembahkan persepuluhan ya Tuhan, sebagai tanda ketaatan kami di hadapan-Mu kepadamu ya Tuhan, sebagai tanda kasih kami kepadamu ya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, bahwa benih ini Tuhan, Engkau akan memberkatinya Tuhan. Benih ini tidak akan sia-sia Tuhan, karena Engkau sungguh memperhatikan setiap hati yang tulus di dalam mempersembahkan kepadamu. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami siap untuk mempersembahkan Tuhan kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Selamat menabur. Tuhan Yesus memberkati. Namun hari
Di titik terendah pun kami percaya Tuhan, kami ada dalam rencana dan Engkau merancangkan yang terbaik atas setiap jalan-jalan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Dan sebentar Tuhan, kami akan merenungkan firman-Mu Tuhan. Berbicara kepada setiap kami Tuhan. Sampaikan maksud hati-Mu atas setiap kami. Urapi setiap kami baik yang menyampaikan maupun yang mendengar. Dan segala kuasa-kuasa di luar Engkau yang hendak mengganggu jalan penyampaian firman Tuhan, kami tolak dan hancurkan kuasanya dan usir tepat di dalam nama Yesus. Bahwa kami umat-Mu Tuhan berfokus kepada kehendak firman-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Terima kasih buat pelayanan tim musik luar biasa dilayani oleh Bapak Pendeta Michael dan tim. Tuhan Yesus memberkati. Baik, malam hari ini masih atmosfernya kenaikan Tuhan Yesus. Jadi saya mau membawa kita untuk merenungkan iman kita, yaitu dari kitab Kejadian sampai Natal, sampai Tuhan Yesus naik ke salib, sampai Paskah, hari ketiga bangkit, sampai kenaikan Tuhan Yesus yang kita peringati hari Kamis kemarin. Saya awali dengan kitab Kejadian pasal 2 ayat 16 sampai 17. Kejadian 2 ayat 16 sampai 17 saya bacakan untuk kita semua. Lalu Tuhan Allah memberi berita ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Ayat firman Tuhan ini menyampaikan kepada kita bahwa dari saat penciptaan di kitab Kejadian, bahwa Tuhan menciptakan bumi, langit, dan segala isinya, termasuk yang namanya kematian, itu sudah diciptakan. Dikatakan, janganlah engkau makan buahnya, pastilah engkau mati. Artinya dari awal penciptaan bumi, langit, manusia, kematian pun sudah diciptakan. Hanya saja, kematian itu tidak berkuasa untuk membunuh manusia. Dikatakan, jangan kau makan buahnya. Berarti kalau tidak makan buahnya, sebetulnya Adam adalah manusia yang diciptakan sempurna. Tidak ada dosa, tidak ada cacat celah dalam kekekalan. Hidup di dalam Taman Eden. Taman Eden itu menggambarkan hadirat Tuhan, surga. Namun demikian Tuhan juga mengajarkan melalui ayat ini bahwa manusia diberi kehendak bebas. Firman Tuhan mengatakan memang jangan kau makan. Tapi kalaupun kamu makan, ya ada resikonya. Resikonya pastilah dikatakan engkau mati. Jadi tidak ada paksaan juga, bebas. Demikian juga kita saat ini. Kalau kita hadir di gereja, berbakti kepada Tuhan, mengasihi Tuhan, tentu itu kehendak bebas yang diharapkan oleh Tuhan kita. Yang diharapkan oleh Tuhan Yesus adalah kehendak bebas. Kita memang punya hati rindu untuk mencintai Tuhan. Bukan karena terintimidasi, bukan karena dipaksa, juga bukan karena motif-motif kedagingan. Dikatakan, selama manusia taat firman Tuhan, maka manusia tidak memberi kuasa kepada kematian untuk membunuhnya. Kalau manusia, Adam dalam hal ini, manusia pertama, taat pada firman Tuhan, tidak memakan buah yang
pengetahuan yang dilarang, maka kematian itu walaupun sudah diciptakan oleh Tuhan tidak berkuasa untuk membunuh si Adam. Roma 6 ayat 23 mengatakan sebab upah dosa ialah maut. Artinya dosa dulu baru menghasilkan upahnya maut. Tetapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Sebelum melakukan dosa, Adam hidup dalam kasih karunia Allah, hidup yang kekal. Maut tidak bisa menjamah Adam. Jadi di gambar itu boleh dibilang kok berubah sendiri. Tuhan itu sederhananya berkata, jangan makan buah, jangan makan dosa itu, jangan buat dosa itu, jangan lakukan dosa itu. Firman Tuhan kepada Adam saat itu. Karena kalau kamu makan dosa itu, bukan saya, Tuhan yang akan membunuh kamu, tapi kamu sendiri yang memberikan izin, memberikan kuasa kepada kematian untuk membunuh kamu. Itu pilihanmu, itu kehendak bebas. Pada akhirnya kita tahu manusia jatuh dalam dosa juga. Hawa dirayu oleh ular, ngajak-ngajak suaminya, kemudian jatuh juga dalam dosa. Dan kemudian Tuhan berupaya untuk membebulkan sesuatu yang dari kesalahan perbuatan manusia itu. Mungkin Tuhan itu ketika mengetahui si Adam jatuh dalam dosa, dalam hati Tuhan mungkin, aduh, manusia yang aku ciptakan begitu sempurna, begitu steril dari dosa, Taman Edennya juga steril dari dosa, kok cari penyakit sendiri. Sudah dibilang jangan makan, dosa itu dimakan juga. Namanya cari penyakit sendiri. Saya teringat kemarin ada bincang-bincang sedikit dengan Bapak Pendeta Michael di Pebuahan, bicara tentang tambak ini, karena sama-sama menggeluti di dunia tambak, jadinya nyambung. Nah, jadi beliau sempat menyampaikan bahwa pernah juga sih di tempat saya kemasukan penyakit. Saya lupa beliau sampaikan apa WFD, apa AHPND, kurang lebih salah satu penyakit lah. Saya spontan berespon, loh Pak, masuk dari mana penyakitnya? Beliau menjawab, ya nggak tahu. Kenapa saya berespon spontan? Karena saya melihat konstruksi tambaknya itu cukup sempurna. Artinya standar SOP untuk biosecurity, sterilisasi dan sebagainya itu cukup luar biasa. Sehingga loh, kok bisa kemasukan penyakit? Beliau menjawab, mungkin udangnya stres sebentar. Tapi beliau karena hamba Tuhan, nyambung juga. Jadinya hatinya tidak gembira. Kalau hatinya tidak gembira ya sakit. Jadi ini menyampaikan juga kepada kita bahwa sekalipun di tambak ini airnya sudah disteril, bebas kuman, benurnya atau benih udangnya sudah lolos tes PCR, steril dari patogen, mungkin SPF, specific pathogen free, atau bahkan yang resisten ya Pak ya. Gitu. Tapi kenyataannya kalau stres oleh perubahan lingkungan, banyak hal bisa merubah lingkungan mendadak, yaitu perubahan fluktuasi pH dari pagi ke sore yang ringnya lebih daripada 5, kemudian temperatur yang berbeda, pH amoniaknya berubah, planktonnya berubah, banyaklah sesuatu. Bahkan air hujan pun kalau
yang outdoor itu juga mempengaruhi. Kecuali kalau tambak yang indoor mungkin nggak terpengaruh Pak. Nah itu intinya, walaupun tidak ada bibit penyakit dari luar, ternyata kita bisa cari penyakit sendiri. Udang bisa cari penyakit sendiri. Sama kayak Adam. Walaupun Eden itu nggak kurang suatu apapun, dalam hadirat Tuhan itu nggak ada ratapan, nggak ada tangisan, tidak kurang makan, nggak kurang ini, nggak ada pergumulan. Adam sendiri diciptakan steril dari dosa, toh ya bisa cari penyakit sendiri. Nah itu. Sehingga urusannya itu jadi panjang. Tuhan berusaha membetulkan kembali sesuatu yang salah itu. Kita kadang bisa aja yang berpikir kritis, loh kalau memang Tuhan mengasihi ciptaannya yang serupa segambar Allah, dalam hal ini manusia pertama Adam yang tanpa cacat celah, tanpa dosa, kan bisa firman-Nya dianulir, dibatalkan. Sekalipun terlanjur makan buah, kamu tidak mati dah, kamu tidak mati dah. Oh, saya yang punya firman, saya mengasihi kamu, bisalah tak olah-olah firman-Ku. Pada kenyataannya gak bisa seperti itu. Mazmur 138 ayat 2 dikatakan, aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji nama-Mu oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu, sebab Kau buat nama-Mu dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Terjemahan LAI dikatakan, sebab Kau buat nama-Mu dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Terjemahan NKJV New King James Version ini lebih mengenal lagi, lebih menjelaskan lagi kepada kita. I will worship toward your holy temple and praise your name for your loving kindness and your truth. For you have magnified your word above all your name. Saya garis bawahi, saya kuningi ini. Your word, firman Tuhan, di atas semua nama Tuhan yang ada. Firman Tuhan, you have magnified, Tuhan telah membesarkan, mengagungkan firman Tuhan di atas segala nama Tuhan yang pernah ada. Nah itu kita sering lalai, tidak sadar. Saya berdoa di dalam nama Yesus, kan nama Yesus nama di atas segala nama, penuh kuasa. Mintalah apapun dalam namaku, Bapa di surga akan memberikan kepada. Kita sering hanya berfokus pada itu. Kemudian pilih-pilih firman Tuhan. Saya mau yang ini tidak mau, yang ini mau, yang ini saya belum mau taat. Padahal firman Tuhan adalah Tuhan sendiri. Kalau kita kembali pada Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya firman, firman ada bersama-sama Allah, firman adalah Allah. Sehingga dikatakan firman Tuhan di atas semua nama Tuhan. Realnya ini. Kita tidak bisa berdoa dalam nama Yesus, sekalipun nama Yesus penuh kuasa, untuk hal-hal yang tidak sesuai firman Tuhan. Umpama, dalam nama Yesus, aku korupsi, tidak bakal ketahuan. Nah, itu tidak bisa. Karena mengatasi melawan firman Tuhan. Dalam nama Yesus, aku curi mobil ini, tidak bakal ketahuan. Ya tidak bisa. Karena nama Yesus sekalipun nama di atas segala nama, tapi tidak dikatakan mengatasi firman Tuhan. Nah itu penting. Demikian juga, jangan kau makan buah ini, kamu akan mati. Tuhan tidak bisa menarik kembali. Firman itu tetap iya dan amin, tetap harus jalan, sekalipun Tuhan mengasihi ciptaannya. Jadi ketika manusia terlanjur jatuh dalam dosa,
Firman Tuhan tetap iya dan amin. Tidak bisa ditarik lagi, tidak bisa dianulir. Jangankan firman Tuhan, kalau kita nonton film-film drama kerajaan-kerajaan, raja kalau sudah bersabda, sudah bertitah, ya harus dikerjakan. Kalau Raja Jawa mengatakan sabdo pandito ratu. Kalau sudah dilepas sama raja, apapun yang terjadi, rugi atau enggak, mati atau enggak, tetap harus dijalankan. Itu cuma manusia yang berjabatan sebagai raja. Apalagi sabda Tuhan, apalagi firman Tuhan, tidak bisa dianulir. Sehingga mau tidak mau, manusia jatuh dalam dosa, mengalami kematian tahap pertama. Saya sebut tahap pertama, artinya manusia dipisahkan dari Taman Eden, dipisahkan dari hadirat Tuhan. Kemudian berikutnya akan mengalami kematian tahap kedua, yaitu ketika fisik kita dipisahkan daripada roh. Kematian manusiawi, kematian kedagingan. Selama ribuan tahun di Perjanjian Lama, Tuhan berusaha membetulkan kesalahan manusia yang sudah terlanjur dilakukan oleh manusia pertama dengan mengirim nabi-nabi. Namun demikian, manusia nggak bertambah baik. Semakin jahat, semakin kacau, dan semakin menghujat nama Tuhan. Sehingga sampailah kepada Natal. Yohanes 1 ayat 1-2 dikatakan, pada mulanya ada firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Seperti saya sampaikan tadi, kenapa firman Tuhan itu dibesarkan, diagungkan di atas nama Tuhan, yang segala nama Tuhan yang ada, karena firman itu adalah Allah sendiri. Firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Yohanes 1 ayat 14, lanjutannya tadi dari ayat 2 lompat ke ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Sang Firman itu yang adalah Allah sendiri turun ke dunia dalam yang sering kita rayakan sebagai Natal, dalam rupa manusia Tuhan Yesus. Kemudian Tuhan Yesus ketika usia 30 tahun dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Kemudian mulai melayani kurang lebih 3,5 tahun, mulai mengajar firman Tuhan, prinsip-prinsip kerajaan surga, janji-janji Tuhan dengan berbagai perumpamaan-perumpamaan, melakukan mujizat bersama dengan para rasul. Beberapa hari sebelum penyalipan, Tuhan Yesus masuk ke kota Yerusalem. Masuk ke kota Yerusalem, yaitu sebuah ibu kota Israel yang ada di perbatasan antara wilayah suku Benyamin dan suku Yehuda. Karena kita tahu bersama raja pertama Israel, Saul, dari suku Benyamin, kemudian digantikan Daud dari suku Yehuda. Ibu kota Yerusalem itu ada di perbatasan kedua wilayah itu. Yerusalem artinya kota damai. Dan ketika Tuhan Yesus sebelum masa penyalipan memasuki kota Yerusalem, ini ayat Yohanes 12 ayat 12-13. Keesokan harinya ketika orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem, mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong dia sambil berseru-seru, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam Tuhan, Raja Israel. Hosana, save me, selamatkan kami, perdamaikan kami. Arti kata Hosana itu. Namun, yang dimaksud oleh penduduk Yerusalem menyambut Tuhan Yesus dengan kata save me, selamatkan kami. Selamatkan kami dari belenggu penjajahan Romawi yang sedang menjajah Yerusalem waktu itu.
Artinya mereka berfokus minta diselamatkan tentang urusan-urusan duniawi mereka. Penjajahan itu berbicara tentang pajak yang berat, kemiskinan, diskriminasi di dalam pekerjaan, diskriminasi di dalam pendidikan, bahkan mungkin ibadah dan sebagainya. Semua itu tentang kebutuhan dunia kita, kebutuhan kedagingan kita. Dan itulah yang diteriakkan, Hosana, save us, selamatkan kami, Tuhan Yesus, Raja Israel. Hari-hari ini pun kita sering tidak sadar. Kita berseru-seru kepada Yesus, berseru-seru pada Tuhan, doa, puasa, dan seterusnya, untuk satu pergumulan spesifik pribadi lepas pribadi tentang kebutuhan duniawi kita. Mungkin tentang kesehatan, mungkin tentang ekonomi, mungkin tentang pekerjaan, mungkin tentang pendidikan. Nah, tidak salah, tapi agak kurang tepat. Agak kurang tepatnya karena Tuhan Yesus sebenarnya datang bukan untuk itu, bukan untuk kebutuhan kedagingan kita. Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segala kebutuhan kedaginganmu, pergumulanmu, cita-citamu akan ditambahkan. So, dikatakan Yerusalem ingin dibebaskan dari urusan-urusan penjajahan itu. Padahal Tuhan Yesus datang bukan untuk memperdamaikan Israel kepada penjajahnya Romawi, tetapi untuk memperdamaikan warga Israel dengan hadirat Tuhan, memperdamaikan keterpisahan warga Yerusalem dari Eden, dari hadirat Tuhan. Lukas 19 ayat 41 sampai 42, firman Tuhan menyampaikan, dan ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu, ia menangisinya. Yesus menangisinya, katanya, wahai, betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagimu. Artinya masuk Yerusalem, Tuhan Yesus sudah tahu apa yang menjadi pergumulan orang-orang Yerusalem. Namun Tuhan Yesus sedih, Tuhan Yesus menangis. Karena dikatakan engkau, alangkah baiknya jikalau engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahtera. Yaitu apa? Diperdamaikan dengan Tuhan dulu, diperdamaikan dengan Eden dulu, diperdamaikan dulu dengan hadirat Tuhan. Maka segala pergumulanmu yang lainnya itu gak ada apa-apanya. Itu yang ditangisi oleh Tuhan Yesus. Sementara orang Yerusalem begitu bergumul dengan apa yang ada di depan mata, yang terlihat dengan mata, tentang penindasan, tentang diskriminasi, tentang pajak yang terlalu berat. Dia tidak, pada Tuhan melihat hati. Orang yang terlalu berat pergumulan dengan hal-hal yang kelihatan di depan mata, otomatis hatinya tidak terlalu beriman, tidak terlalu percaya. Kita lihat respon Tuhan Yesus terhadap dua penjahat yang disalib bersama dengan dia di kanan dan kirinya. Lukas 23 ayat 39 dikatakan, seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Kebutuhan kedagingan. Dan Tuhan Yesus tidak merespon, tidak menanggapi hal itu.
Namun ketika yang sisi satunya, penjahat sisi satunya mengatakan demikian, lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Ini dia, penjahat ini mencari kebutuhan kerajaan Allah dan kebenaran. Dia penjahat, dia layak dihukum salib, layak dieksekusi. Tapi di saat-saat terakhir dia menyadari apa yang kurang, apa yang belum sempat dia lakukan, yaitu belum sempat bertobat, belum sempat mencari Tuhan, belum sempat mencari kerajaan Allah dan kebenaran. Dan dia berkata, Yesus, ingatlah aku apabila engkau datang sebagai raja. Yang seperti ini, respon Tuhan Yesus ayat 43 dikatakan, kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Hari ini juga engkau akan ada bersama-sama aku di Firdaus. Artinya bagi kita saat ini, ketika Tuhan Yesus menjawab itu kepada kita, hari ini juga saya dan Bapak Ibu Saudara ada di Firdaus, ada di Eden, ada di hadirat Tuhan. Ya, segala pergumulanmu beres. Karena di Taman Eden tidak ada ratapan, tidak ada ketakutan, tidak ada kekurangan. Tapi cari dulu kerajaan Allah dan kebenaran. Cari dulu yang kerajaan Allah dan kebenarannya, baru segala yang lain ditambahkan kepadamu. Tuhan Yesus menangis, ini gambarnya. Lanjut. Markus 15 ayat 23 dikatakan saat Tuhan Yesus sudah di atas salib, lalu mereka memberi anggur bercampur mur kepadanya, tetapi ia menolak. Anggur ditambah mur berguna untuk mengurangi rasa sakit. Mirip seperti kalau zaman sekarang itu morfin. Kalau kita lihat tentara berperang mengalami luka parah, masih pertolongan belum datang, untuk mengurangi rasa sakit dikasih morfin. Zaman itu dikasih anggur dan mur. Sebuah standar operasional prosedur dalam hukum penyaliban ala Romawi, supaya dimasukkan terpidana salib ini mampu melalui proses salibnya sampai mati, tapi tidak terlalu sakit, tidak sampai pingsan, sehingga diberikanlah anggur dan mur. Karena secara alami tubuh manusia diciptakan oleh Tuhan otomatis punya keinginan spontan untuk menghindari rasa sakit. Itu sudah memang diciptakan Tuhan seperti demikian. Nah, itu contohnya orang kena setrika panas, langsung wah, ibu-ibu lupa kalau pancinya panas, megang, secara otomatis menghindar, kan tidak ada kan? Ibu-ibu kalau megang panci panas, terus ditahan, dipegang terus, kan tidak ada. Otomatis pasti harus melepas atau menginjak bara api di bawah, arang masih hidup diinjak, kan pasti otomatis menghindar. Tidak mungkin bertahan, kan tidak mungkin. Pasti akan spontan menghindari rasa sakit. Nah, tapi Tuhan Yesus menolak diberi penghindar rasa sakit, supaya ia menebus sempurna rasa sakit yang dialami oleh manusia. Tidak cari gampangnya, tidak cari mudahnya, tetapi ia mau menebus secara sempurna. Jadi faktanya Tuhan Yesus menolak anggur dan juga mur. Matius 26 ayat 39
Dikatakan maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang kuhendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Ini sesuatu yang sangat menakutkan bagi kemanusiaan Tuhan Yesus untuk menjalani eksekusi penyaliban. Sehingga sampai keluar kata-kata, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi jangan seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Cawan apa yang sangat ditakuti oleh Tuhan Yesus? Cawan ini adalah karena Yesus tahu tidak lama lagi ia harus mengalami seperti Adam, terpisahkan dari Taman Eden, terpisahkan dari hadirat Bapaknya di surga. Dan itu yang paling menakutkan, karena 33 mulai lahir 33 tahun melayani, tidak pernah sekalipun terpisah dari hadirat Tuhan. Mujizat, hikmat, semua yang dia kerjakan ada dalam hadirat Tuhan. Dalam segala ujian, pencobaan, tidak jatuh dalam dosa, ada dalam hadirat Tuhan. Tetapi karena ia tahu rancangan Tuhan bahwa dia harus menjalani Via Dolorosa, salib, dan itu akan memisahkan dia dari hadirat Bapaknya. Karena hukum penebusan itu A harus diganti A, B harus diganti B. Jadi kalau menebus keterpisahan manusia dari Taman Eden, Tuhan Yesus pun harus mengalami. Menebus sakit penyakit, Tuhan Yesus pun harus mengalami sakit. Itu penebusan. A ganti A, B ganti B. Dikatakan Matius 27 ayat 46, kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dia tahu akan mengalami keterpisahan dengan Eden, akan mengalami keterpisahan dengan hadirat Tuhan. Bagaimana caranya Tuhan Yesus bisa mengalami keterpisahan dengan hadirat Tuhan? Bukan sementara Tuhan Yesus dari lahir dikandung oleh perawan Maria, oleh karya Roh Kudus, bukan oleh persetubuhan, bukan oleh hubungan intim manusia. Kemudian sepanjang pelayanan dari masa kanak-kanak, remaja sampai naik di kayu salib tetap bebas dari dosa. Sementara dikatakan upah dosa barulah maut. Lah kalau tidak ada dosanya kan tidak bisa mati. Nah ini logikanya seperti gini. Satu Korintus 15 ayat 6 dikatakan sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Artinya kematian hanya akan memiliki kuasa, untuk mematikan atau membunuh manusia, yaitu ketika manusia mengerjakan dosa. So, kalau Tuhan Yesus mau mati di salib, dia harus berdosa dulu. Harus dosa dulu. Maka Tuhan Yesus mengambil semua dosa kita umat manusia, ia timpakan di atas dirinya sendiri, ia pikul, ia timpakan di atas dirinya, supaya dia menanggung hukuman dan menebus dosa itu bagi kita. Itu caranya, penebusan itu. Yesus yang tidak berdosa dari lahir sampai naik kayu salib, supaya bisa dikuasai oleh kematian, ia ambil semua dosa yang umat manusia yang kita lakukan. Ia pikul, ia tanggungkan, seolah-olah dia yang terpidananya, yang bersalah, yang harus dihukum.
Artinya Yohanes 10 ayat 17 mengatakan, Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Yesus memberikan nyawanya, sengaja memberikan kepada maut supaya bisa membunuh dia, memberikan. Jadi kita jangan mengatakan Tuhan Yesus itu dibunuh atau dimatikan oleh Yudas Iskariot. Bukan. Yesus dibunuh oleh para ahli Taurat dan orang Farisi. Enggak juga. Dibunuh oleh tentara Romawi, utusan Pontius Pilatus. Juga enggak. Karena dikatakan, aku memberikan nyawaku. Yesus sengaja memberikan nyawanya supaya bisa dibunuh oleh kuasa dosa, supaya bisa kematian membunuh dia. Yudas Iskariot, ahli Taurat, orang Farisi, termasuk tentara Romawi, itu cuma sarana serah terima nyawa untuk menggenapi nubuatan yang harus dia lakukan sebagai kehendak Bapaknya, yaitu sebagai Mesias. Itu hanya sarana-sarana yang dipakai untuk menggenapi nubuatan. Nah, ayat 18 dikatakan, tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Jadi Tuhan Yesus memang menyerahkan nyawanya untuk menebus dosa kita. Bukan dia dibunuh, tetapi dia menyerahkan nyawanya. Hei maut, sekarang kamu sah, punya kuasa untuk membunuh aku. Ketika Tuhan Yesus sudah mengambil semua dosa, memikulnya di atas kayu salib. Yesus berkata kepada maut, hei maut, kamu sekarang sah, bunuh dah aku, ambil dah nyawa. Itu ketika di atas kayu salib. Yohanes 11 ayat 20 dikatakan, jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Ketika pada hari ketiga ia bangkit, kita peringati sebagai Paskah. Di situ dikatakan 1 Korintus 15 ayat 55, hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengat? Maut sudah diinjak di bawah telapak kaki Yesus. Jadi Tuhan Yesus mengalami keterpisahan dari hadirat Bapaknya hanya 3 hari. Setelah itu, ketika Paskah dia bangkit, dia menang atas maut. Demikian kita yang percaya kepada rentetan iman yang dikerjakan oleh karya penebusan Tuhan Yesus. Demikian kita juga sekalipun mati, kita memiliki hidup yang kekal. Ketika Tuhan Yesus bangkit kemudian naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa, maka kematian sudah di bawah telapak kakinya. Dan setiap kita yang percaya tidak akan mati, melainkan beroleh kehidupan kekal bersama Tuhan Yesus selamanya. 1 Tesalonika 4 ayat 13 dikatakan, selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Apa pengharapan orang percaya? Hari Kamis kemarin disampaikan oleh Ibu Pendeta Santi bahwa Tuhan Yesus naik ke surga, yang pertama menyediakan tempat bagi kita di surga. Yang kedua, meninggalkan pribadi Roh Kudus
untuk menuntun kita, mengingatkan kita, menghibur kita, membela kita sampai pada kesudahannya. Sehingga orang percaya berkata, hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Kenapa mati kok keuntungan? Bertemu muka dengan Tuhan. Ada rumah di surga dipersiapkan. Artinya kita masuk kembali ke Taman Eden. Ada sebuah legenda, ini tidak tertulis di Alkitab, tapi penduduk Roma mempercayai ini terjadi. Jadi ada sebuah gereja di pinggiran kota Roma, dinamakan gereja Domine Quo Vadis. Domine Quo Vadis, artinya Tuhan mau hendak kemana engkau pergi. Legenda ini menceritakan bahwa Rasul Petrus ketika sudah menjadi pemimpin gereja secara universal, maksudnya seperti kalau kita mengenal sekarang Paus yang baru-baru ini meninggal dunia, Paus Fransiskus. Nah, boleh dibilang Rasul Petrus itu Paus yang pertama, pemimpin gereja universal yang pertama. Nah, di saat masa penganiayaan ketika Kaisar Nero menjadi kaisar, orang Kristen mengalami penganiayaan yang berat. Dan singkat cerita, Rasul Petrus sebagai pemimpin gereja universal terintimidasi, merasa takut, menghindar. Maksudnya, aku tak melayani di kota lain aja lah yang lebih aman. Kurang lebih seperti Yunus disuruh ke Niniwe, berat itu Tuhan, aku tak melayani di Tarsis aja dah. Nah, kurang lebih Rasul Petrus seperti demikian. Dia meninggalkan kota Roma, ketika sampai di pinggiran, dia bertemu dalam penglihatannya Tuhan Yesus jalan justru menuju kota Roma, masuk kota Roma. Dan di sana Rasul Petrus menyapa, Domine Quo Vadis. Tuhan mau kemana? Tuhan Yesus menjawab, aku mau ke Roma, aku mau disalibkan lagi untuk kedua kalinya. Dan ketika Rasul Petrus noleh ke belakang, sosok Tuhan Yesus itu sudah hilang, sudah nggak ada. Kemudian Petrus merenungkan, apa maksudnya ini? Rupanya Tuhan Yesus tidak terima. Rupanya Tuhan Yesus sedih. Saya lari dari pelayanan saya. Saya lari dari tugas kesaksian saya. Sehingga akhirnya Tuhan Petrus kembali ke Roma, kembali memimpin gereja menghadapi apapun yang terjadi. Bahkan 1 Tesalonika 4 ayat 13 dikatakan membuat para rasul tidak ada lagi yang takut hadapi kematian. Rasul Petrus bahkan disalibkan dengan kepala di bawah. Di dalam gereja ini ada lukisan-lukisan bagaimana Rasul Petrus disalibkan dengan kepala di bawah. Nah, itu mengingatkan kepada kita segala yang sudah dikerjakan Tuhan Yesus secara detail seperti itu. Dia sampai tidak mau dikasih penahan rasa sakit demi menebus dosa kita, demi menyelamatkan kita, demi mengasihi kita ciptaannya, demi menyediakan tempat di surga buat kita. Sehingga kita yang ada saat ini, mari lebih lagi mengasihi Tuhan, lebih lagi percaya kepada Tuhan. Memang Thomas mengatakan, Tuhan Yesus mengatakan kepada Thomas, berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Tapi saya punya keyakinan, iman orang yang memahami, iman orang yang mengerti,
itu lebih tidak mudah goyah daripada iman yang pokoknya aku percaya wis, nggak tahu alasannya apa. Nah, itu sebabnya saya rindu kita di tempat ini memahami betul bagaimana seluk-beluk daripada firman Tuhan itu dijalankan. Saya undang pemain musik dan BL singer untuk kembali menempati posisi. Mari kita terima keselamatan daripada Tuhan Yesus dengan penuh rasa hormat, rasa cinta, dan jangan salibkan Tuhan Yesus kedua kali. Kita berdoa. Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan. Biarlah perkenan firman Tuhan malam-malam hari ini, Roh Kudus sendiri yang menjabarkan bagi setiap kami pribadi pas pribadi, bagaimana Engkau mengajar kami dengan kasih-Mu, dengan setia, dan kami percaya Tuhan, ketika kami mengimani setiap firman-Mu dalam hidup kami, firman itu penuh kuasa, firman itu tergenapi, janji Tuhan iya dan amin atas setiap kami umat-Mu. Dan Engkau membawa kami dalam rancangan yang terbaik, membawa kami menjadi pemenang-pemenang, bahkan lebih daripada pemenang dalam setiap perkara kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menerima tubuh dan darah Yesus. Karena pada saat-saat seperti ini, kita harus merenungkan betapa besar pengorbanan Tuhan kita Yesus Kristus demi kita semua, demi dosa-dosa kita semua. Saya undang para hamba Tuhan, pelayan perjamuan kudus untuk tampil ke depan dan melaksanakan perjamuan kudus pada saat malam. Kita masuk dalam doa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan pada saat malam hari ini. Kami masih berkesempatan untuk menikmati tubuh dan darah Yesus. Tuhan ini mengingatkan kami 2000 tahun yang lalu bahwa Engkau begitu berkorban dalam kehidupan kami. Engkau berkorban demi kehidupan kami, demi dosa-dosa kami. Dan selayaknya kami yang tersalibkan di atas gunung Golgota. Tetapi oleh karena kemurahan-Mu, kemurahan Allah sendiri, sehingga Engkau mengutuskan anak-Mu yang tunggal untuk menggantikan kami, disalibkan di gunung Golgota. Terima kasih Bapa. Perkenankan kami ya Bapa, tilik hati kami pribadi sebelum kami menerima tubuh dan darah Yesus. Ampuni segala dosa kami, ampuni segala ketidaksadaran kami, ampuni dengan segala ketidaktahuan kami ya Bapa. Dan biarlah Tuhan melalui tubuh dan darah Yesus ini Tuhan, yang sakit Engkau sembuhkan, yang berproblema Engkau beri jalan keluar. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Begitu pula layakkan para hamba-Mu, pelayan perjamuan kudus pada saat malam hari ini, sehingga para hamba-Mu ini boleh layak di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Menjauhi
Yohanes 6 ayat 53 dan 5 sampai 59. Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya." Mari kita sama-sama mengangkat roti lebih tinggi dari kepala. Haleluya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-memecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku." Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Haleluya, kita makan bersama-sama. Kita angkat cawan lebih tinggi dari kepala. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan daku." Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Dalam nama Yesus kita minum.
kami nikmati Tuhan. Biarlah melalui tubuh dan darah Yesus pada saat malam hari ini ya Bapa, kami semua yang sedih Kau hiburkan, yang sakit Kau sembuhkan, yang berproblema Engkau berikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini kami Tuhan, dengan segala kerendahan hati kami ya Bapa, kami merenungkan betapa besar pengorbanan-Mu di kayu salib demi kami semua. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, tubuh darah Yesus yang sudah kami nikmati. Dan biarlah membuat kami semakin berkenan di hadapan-Mu, semakin mengasihi Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk saudara. Kami mengucapkan terima kasih atas pelayanan Bapak Pendeta James Hidayat. Tuhan Yesus memberkati. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan dan pengumuman. Kepada yang bertugas kami persilahkan. Mari kita berdoa untuk persembahan yang akan kita berikan kepada Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami mengucap syukur malam ini, malam yang indah. Kami boleh menikmati firman-Mu, terlebih kami menikmati tubuh dan darah-Mu. Tiba saatnya kami semua akan memberikan persembahan yang terbaik buat pelayanan pekerjaan-Mu di tempat ini. Semua kami berikan dengan ketulusan hati kami masing-masing. Terima kasih Bapa. Engkau memberkati jemaat-Mu yang ada di tempat ini. Segala apa yang dilakukan, diusahakan, Engkau akan membuat berhasil. Karena Engkau tidak pernah berhutang. Inilah yang menjadi doa kami. Semua kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami akan memberikan persembahan. Makasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih buat hambanya yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Sebab firman Tuhan ini menjadi kekuatan kita. Kita terus maju di dalam Tuhan. Dengan kekuatan firman kita tetap akan setia, taat sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Iman kita ada di muka bumi ini. Terima kasih buat firman-Nya Pak Jin. Dan kami menyambut bagi saudara-saudara yang mungkin baru pertama kali hadir di tempat ini, mungkin ada. Kalau tidak ada, kalau mungkin ada ya, boleh datang kembali di tempat ini bersama-sama kami untuk senantiasa beribadah di tempat ini. Terima kasih. Kami akan membacakan jadwal sepekan. Hari Rabu jam 7:30 ada family altar di tempat ini. Mari kita sama-sama datang untuk beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan di tempat ini. Saya merindukan kita semua boleh datang bersama-sama. Demikian juga untuk hari Sabtu, untuk latihan musik dan doa malam. Kita juga tetap mengundang teman-teman semua untuk bisa hadir, untuk sama-sama berdoa di tempat ini. Demikian hari Minggu, ibadah raya jam 18 WITA yang diadakan di tempat ini. Dan 6:30 anak-anak sekolah minggu juga sudah dimulai kembali ya.
supaya siapapun yang mempunyai anak kecil atau cucu boleh diajak untuk datang beribadah. Puji Tuhan, demikian pengumuman yang kami sampaikan. Kami mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Baik, ibadah pada sore hari ini sudah selesai. Mari kita bangkit berdiri, kita mengucapkan pujian. Terima kasih Tuhan, sesembahan pujian pada saat malam hari. Dan biarlah persembahan pujian, persembahan kami pada saat malam hari boleh menyenangkan hati-Mu. Teristimewa Tuhan, kami sudah menikmati tubuh dan darah Yesus. Mengajarkan diri kami untuk senantiasa merenung segala pengorbanan-Mu yang begitu besar terhadap kehidupan kami. Betapa berat pengorbanan-Mu di atas kayu salib, yang tidak sebanding dengan apa yang kami terima pada saat-saat ini ya Tuhan. Dan biarlah semuanya akan menjadi pembelajaran buat diri kami untuk senantiasa setia kepada-Mu, untuk senantiasa mengasihi Engkau, untuk senantiasa taat kepada-Mu. Terima kasih Bapa. Mengucap syukur juga jika kami sudah dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan yang sudah Engkau sampaikan melalui hamba-Mu Bapak Pendeta James Hidayat. Berkati beliau Bapa, berkati pekerjaannya, rumah tangganya, kesehatannya. Kami serahkan semua di tangan Tuhan Yesus.
Bapak Presiden kami, Wakil Presiden kami, para Menteri, Bapak Kapolri, juga Panglima TNI. Kami serahkan semua di tangan Tuhan Yesus, karena kami percaya dan yakin bahwa pribadi-pribadi ini adalah pribadi-pribadi pilihan-Mu juga buat bangsa dan negara kami. Itulah sebabnya Tuhan, kami senantiasa berdoa kepada-Mu agar supaya bangsa kami boleh Engkau cover Tuhan. Berkati Bapak Presiden kami ya Bapak, kesehatannya, segala tugas yang diembannya. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa buat kota di mana kami berada. Berkati Bapak Bupati kami, Wakil Bupati kami, serta jajaran pemerintah kota kabupaten yang tertinggi sampai yang terendah, sampai kepada kalian adat, kalian lingkungan, RT RW, kami serahkan semua di tangan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Saudaraku, mari kita angkat tangan siap terima berkat dari Tuhan. Diberkati pada saat datang, diberkati pula pada saat engkau pulang, diberkati sawah dan ladang, usaha dan pekerjaan, diberkati bakulmu dan tempat adonan, diberkati buah kandungan. Diberkati usaha tokomu, usaha bengkel, usaha kedai rumah makan, budidaya tambakmu, pendidikanmu dan kesehatan. Saudaraku, engkau tidak akan pernah turun, tetapi engkau tetap naik. Engkau pun tetap menjadi kepala, bukan ekor. Saudaraku, mari kita pulang membawa segala kemenangan, damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, dari saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali. Haleluya. Yang sudah diberkati katakan bersama-sama. Amin. Selamat malam saudara.